Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Jadi dalam sebuah negara hukum itu seluruh tindakan pemerintah itu harus memiliki dasar kewenangannya dulu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya tanpa ada dasar kewenangan yang mengatur suatu tugas-tugas pemerintah, pada prinsipnya organ pemerintahan tersebut tidak boleh untuk menjalankan suatu tugas. Oleh karena itu memang kewenangan itu menjadi dasar sebuah tindakan hukum pemerintah. Nah, makanya bab ini membahas tentang kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Ya, kewenangan itu dasarnya, tindakan hukum itu adalah tindakan berdasarkan aturan tadi, ya, kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah. Nah, selanjutnya di sini saya akan memulai menjelaskan tentang kewenangan dan tindakan hukum pemerintah ini dimulai dari asas legalitas. Nah, asas legalitas ini, ya, ini adalah suatu asas yang pasti dimiliki oleh sebuah negara hukum. Ya, hukum apapun, mau hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ya, semuanya itu harus memiliki asas legalitas. Nah, khusus terkait tentang hukum administrasi negara, berarti ini bicara tentang bagaimana tindakan-tindakan pemerintah. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan asas legalitas ini, setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada suatu kewenangan. Nah, ini yang tadi saya buka di awal. Artinya di sini setiap tindakan, action, ya, yang dilakukan oleh pemerintah itu memang terlebih dahulu harus diatur, ya, diatur oleh sebuah peraturan undang-undangan yang menjadi dasarnya. Jadi organ apapun, ya, misalnya kita katakanlah pemerintah desa itu yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, dari mana 4 kewenangan itu didapat oleh pemerintah desa? Nah, kalau dilihat asas legalitasnya, maka ini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Maka dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu turun dalam PP-nya, dalam Permendagri dan seterusnya, ya, yang mengatur tentang kewenangan itu. Nah, itulah yang memberikan dasar asas legalitas kepada pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Nah, gitu. Ya, ini berlaku terhadap semua organ pemerintahan itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu itu harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan apa yang menjadi kewenangannya tadi, ya. Artinya di sini, ya, kewenangan atau tindakan hukum pemerintah tanpa didasari oleh kewenangan yang diatur, ya, sebelumnya, maka itu sama dengan kezoliman, sama dengan praktek abuse of power, ya. Nah, maka tidak boleh organ pemerintahan itu dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu tanpa didasari oleh aturan. Nah, begitu. Lalu kenapa asas legalitas ini sangat penting di negara hukum atau di negara Indonesia ini khususnya? Nah, ingat ya, kan kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, kita kan negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kan jelas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Nah, kita negara hukum dengan sistem politik demokrasi. Nah, oleh karena itu dua hal ini yang harus diakomodir.
sebagai negara hukum seperti apa konsekuensinya, sebagai negara demokrasi seperti apa konsekuensinya. Maka dikatakan gagasan demokrasi itu menuntut setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Nah, kan saya katakan tadi ya, Indonesia ini sistem politiknya demokrasi. Ya, demokrasi ini kan artinya suatu sistem politik yang mana menjadikan rakyat itu sebagai sumber utama ya, atau sebagai aktor utama yang diperhatikan dalam setiap kebijakan-kebijakan negara. Artinya setiap kebijakan negara itu harus memperhatikan atau mengakomodir apa yang menjadi kepentingan rakyat. Kan seperti itu dalam negara demokrasi. Nah, oleh karena itu apa? Ini berlaku ya, menjadi asas ya, asas bagi pemerintah ya dalam menjalankan suatu tugas-tugas tertentu ya, suatu fungsi-fungsi tertentu, maka harus memperhatikan ya tentu nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa implementasinya di sini? Setiap bentuk peraturan perundang-undangan ya, katakanlah seperti itu semuanya, mulai dari undang-undang dasar sampai paling rendah perda kabupaten kota sekalipun, itu dalam negara demokrasi ya tentu harus dibuat dengan benar ya. Kalau dia undang-undang atau perda, dia mendapat persetujuan dari wakil rakyat ya di DPR RI atau di DPRD. Nah, apa gunanya ya? Agar apa yang menjadi kepentingan rakyat itu dapat masuk ke dalam undang-undang atau perda gitu. Karena tugas dewan atau tugas wakil rakyat itu untuk menggali, menampung dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya gitu. Nah, oleh karena itu harus dipastikan betul sebuah peraturan undang-undangan ya, undang-undang khususnya atau perda khususnya itu betul-betul harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat, agar gunanya ya agar apa yang menjadi kepentingan rakyat tadi dapat diakomodir ya di sana. Nah, makanya itu dibuat seperti itu mekanismenya, karena kita negara hukum yang demokratis gitu. Nah, gagasan tentang negara hukum itu sendiri menuntut agar dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan hak-hak dasar rakyat. Nah, ya kalau kita kembali ke asas negara hukumnya ya tentu kembali ya, setiap tindakan pemerintah atau urusan-urusan negara apapun itu harus didasarkan kepada undang-undang sebagai dasar legitimasi setiap tindakan hukum pemerintah. Nah, undang-undang tadi karena dibuat secara demokratis ya, sudah disetujui oleh dewan ya, sudah diakomodir apa yang menjadi kepentingan rakyat, hak-hak rakyat ya, ide-ide gagasan dari rakyat. Nah, maka jika diterapkan, nah maka jaminan hak-hak dasar rakyat dapat terpenuhi karena undang-undang sudah dibuat secara demokratis. Nah, ini berkaitan, artinya sistem politik dalam suatu negara itu tentu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya ya, pelaksanaan atau penyelenggaraan negara itu sendiri gitu. Ya, itu kalau dia negara demokrasi, seluruh penyelenggaraan negara itu diprioritaskan untuk kepentingan rakyat ya. Sedangkan kalau negaranya otoriter dia beda lagi, yaitu untuk kepentingan penguasa. Kalau di aristokrasi beda lagi, untuk kepentingan sekelompok orang ya, dan itu seterusnya. Nah, intinya ya di sini asas legalitas ini sangat penting ya, karena inilah yang mendasari tindakan hukum organ-organ pemerintah itu. Tanpa ada diatur terlebih dahulu suatu tindakan atau kewenangan-kewenangan tertentu, maka pemerintah tidak boleh menjalankan suatu kewenangan ya, maka diatur dulu oleh undang-undang. Misalnya presiden ini tugas fungsinya, gubernur ini tugas fungsinya, menteri-menteri ini tugas fungsinya ya. Nah, itu diatur oleh undang-undang dulu, nah, baru dia bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh undang-undang tadi. Nah, gitu ya. Inilah dalam negara hukum. Ya, memang atas legalitas menjadi sangat penting. Nah, di dalam hukum pidana itu kan ada juga misalnya
Dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana kan dikatakan nullum delictum nulla peona sen previa legea penali. Itu asas legalitas juga. Yang artinya tiada perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Nah, itu juga asas legalitas dalam pidana. Nah, sedangkan dalam hukum administrasi negara juga ada asas legalitas, dalam arti setiap tindakan pemerintah itu pada prinsipnya harus terlebih dahulu diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar legitimasinya. Nah, itu prinsipnya. Namun apakah prinsip itu berlaku seperti itu? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintahan harus mendapat legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang. Nah, ini yang tadi saya singgung ya. Kita kan jelas Indonesia ini negara hukum dengan sistem politik demokrasi. Maka dikatakan kita ini negara hukum yang demokratis. Nah, begitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya setiap tindakan pemerintah itu ya setiap tindakannya harus mendapat legitimasi dari rakyat secara formal tertuang dalam undang-undang. Artinya ini kan dasar kewenangan. Ya, apa yang menjadi tugas fungsi kewenangan suatu organ-organ pemerintah itu terlebih dahulu harus ada legitimasi. Legitimasi ini adalah pengesahan, ya. Pengesahan itu ya berarti ini dibolehkan oleh rakyat secara hukum yang dituangkan dalam undang-undang gitu. Nah, kalau sudah diatur dalam undang-undang suatu tugas fungsi kewenangan organ negara, nah maka dia boleh menjalankannya gitu. Yang tadi saya contohkan kan tentang bagaimana pemerintah desa itu punya kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan masyarakat desa, ya, pembinaan dan pemberdayaan dari undang-undangan itu. Nah, itu kewenangan yang secara legitimasi diberikan oleh rakyat yang dituangkan dalam undang-undang. Nah, undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014. Nah, gitu ya. Nah, asas legalitas merupakan dasar setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Yang tadi saya katakan ya, harus ada legalitasnya dulu baru boleh suatu organ negara itu menjalankan suatu tugas tertentu gitu. Nah, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, maka yang tadi saya katakan, setiap organ pemerintahan itu dalam menjalankan suatu tugas-tugas atau kewenangan tertentu harus ada asas legalitas. Nah, maka asas legalitasnya artinya ya dia mengatur kewenangan gitu. Ya, kalau sudah diatur kewenangan suatu organ negara dalam undang-undang misalnya, ya kalau dia undang-undang dasarnya bisa juga dasar-dasar yang lain, Perpres PP atau Perda. Nah, maka dia sudah legal berarti. Legal berarti kan itu sah, diakui di mata hukum, resmi. Kan lawannya adalah ilegal. Kalau dia melaksanakan suatu tugas, ternyata tugas itu bukan tugasnya atau belum diatur, berarti kan ilegal. Nah, inilah makanya legalitas berkaitan dengan kewenangan, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam konsepsi welfare state, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu, pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada fresh ermessen. Nah, ini pancingan saya tadi. Tadi saya mengatakan, memang pada prinsipnya dalam negara hukum itu, setiap organ-organ pemerintah dalam melaksanakan suatu tugas fungsi tertentu harus terlebih dahulu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengamanahkannya, yang memberikan legitimasinya. Nah, itu prinsipnya, artinya tidak boleh organ pemerintahan bertindak tanpa kewenangan yang diatur terlebih dahulu, begitu. Nah, tapi apakah memang begitu? Nah, ini kita lihat kelanjutannya. Nah, dalam konsep welfare state, nah ini pahami dulu welfare state, kan setiap negara itu ada konsepnya, ada katakanlah setidaknya welfare state, ada net watcher state, ya welfare state, negara kesejahteraan, state itu negara, welfare itu kesejahteraan, negara kesejahteraan. Ada lagi net watcher state, ya net watcher
state itu negara, night watcher itu artinya penjaga malam, ya, negara penjaga malam. Nah, istilahnya ini dua konsep negara. Saya jelaskan sedikit bedanya, ya. Negara welfare state itu adalah suatu negara yang berprinsip bahwa untuk kesejahteraan rakyat itu merupakan tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab negara. Nah, itu dalam negara welfare state. Artinya tugas negara tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tugas negara atau tugas pemerintah. Nah, sedangkan dalam negara net watcher state itu tugas negara tidak sampai mensejahterakan, ya. Tugas negara atau tugas pemerintah itu hanya untuk bagaimana menjaga stabilitas keamanan, ya, di dalamnya. Nah, maka lebih bagus welfare state sebenarnya, ya. Nah, welfare state ini adalah konsep negara hukum Indonesia ini. Nah, ya, negara yang menganut net watcher state negara hukum juga kan. Net watcher state itu lebih banyak dianut oleh negara-negara liberal, ya, negara hukum juga mereka. Nah, welfare state ini ya Indonesia atau negara-negara ya yang banyak di Asia atau di Afrika, ya, yang memang relatif masih belum begitu maju, ya. Jadi memang pemerintah masih dianggap bertanggung jawab untuk memajukan. Nah, oleh karena itu dalam konsep negara hukum Indonesia ini, ya, yang berasaskan Pancasila, maka di sini kesejahteraan rakyat, ya, kehidupan rakyat itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, dalam konsep welfare state ini setiap tindakan pemerintah dia tidak selalu harus berdasarkan azas legalitas. Jadi artinya di sini azas legalitas yang tadi saya katakan yang merupakan prinsip negara hukum tidak berlaku mutlak atau menyeluruh dalam negara welfare state. Kan Indonesia negara welfare state. Artinya ada celah-celah tertentu yang masih bisa dimanfaatkan oleh organ pemerintah atau oleh pemerintah itu untuk mengambil suatu tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan walaupun itu belum ada aturannya atau walaupun itu sedikit menabrak aturan. Karena apa? Begini. Nah, ini kita kembali kepada hakikatnya suatu aturan hukum. Kan tadi dikatakan, ya, kalau dia dalam negara hukum itu setiap tindakan pemerintah harus diatur dulu oleh undang-undang baru boleh bertindak, gitu kan? Itulah legalitas tadi dikatakan. Nah, namun masalahnya peraturan perundang-undangan itu selalu tidak mampu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Undang-undang yang merupakan hukum dalam bentuk tertulis itu pasti, ya, akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Nah, ini permasalahannya. Perkembangan masyarakat itu sangat dinamis, sementara undang-undang itu kan statis. Dia secara substansi itu sesuai dengan, ya, waktu, tempat, dan kondisi sosial ketika undang-undang itu dikeluarkan. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, banyak hal-hal yang berubah, ya. Kondisi sosial masyarakat berubah, ya. Kebutuhan masyarakat berubah. Nah, sementara undang-undangnya masih undang-undangnya lama. Artinya boleh jadi suatu undang-undang itu nanti akan usang atau setidaknya kurang relevan lagi. Walaupun masih ada hal-hal yang masih relevan, namun ada hal-hal juga yang tidak relevan. Nah, ini bagaimana? Sementara pemerintah harus tetap berjalan dalam melayani masyarakat. Nah, disinilah celah-celah yang dikatakan fresh air mission tadi, ya. Fresh air mission ini ya diskresi, kewenangan bebas pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, ya, dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, boleh jadi, ya, ada suatu kebutuhan tertentu yang ternyata belum ada aturan, sementara ini pemerintah harus bertindak segera. Nah, bagaimana? Maka bisa, ya, digunakanlah fresh air mission tadi, kewenangan bebas bertindak dari pemerintah tadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan konkret yang ada di masyarakat. Contoh saja misalnya sekarang kita dihadapkan pada wabah COVID-19, ya, yang menuntut
harus ada kebijakan-kebijakan di berbagai hal atau di berbagai bidang pendidikan, bidang kesehatan, ya bidang perekonomian, bidang sosial, semuanya menuntut itu segera. Nah, lalu bagaimana? Sementara undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang itu belum tentu ada. Ya, karena memang tidak diduga sebelumnya kan. Nah, lalu ini bagaimana? Nah, oleh karena itu disinilah ada peluang ya penggunaan fresh air mission atau discretionary power pemerintah itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan konkret yang ada di masyarakat. Walaupun belum ada aturannya, atasi dulu permasalahannya. Nah, begitu ya. Artinya ya kalau kita sandingkan kepada tujuan hukum itu kan ada 3, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, konsep seperti ini ya, ini mengejar azas kemanfaatan sebenarnya. Kalau konsep kepastian hukum itu harus ada aturannya dulu, tidak kena. Tapi kalau azas manfaatnya kena ya. Walaupun suatu tindakan itu belum ada aturan yang mengatur, tapi itu bermanfaat bagi masyarakat, maka itu dapat diterima sebagai suatu kebijakan hukum pemerintah. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masih bicara kewenangan pemerintah ya. Kewenangan pemerintah itu ya tentu dalam negara hukum karena tadi asas legalitas berlaku, maka harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan. Ya, harus bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik dari undang-undang dasar, dari undang-undang, dari PP, Perpres, Perda, boleh-boleh saja, tergantung tingkatan dan urgensi suatu organ itu, ya, atau suatu kewenangan itu. Namun yang jelas ya, suatu tindakan pemerintah atau kewenangan pemerintah itu harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan karena itu menjadi sumbernya. Nah, namun secara teoritis cara memperoleh kewenangan tadi walaupun sama dari peraturan perundang-undangan, namun ada perbedaan, ada yang disebut dengan atribusi, ada delegasi, ada mandat, ya. Nah, dan semua sumber kewenangan tadi ya, cara memperolehnya itu berkaitan dengan pertanggungjawabannya nanti. Nah, karena kan memang pemerintah itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentu bertanggung jawab. Ya, kepada siapa bertanggung jawab? Nah, kan ini yang menjadi pertanyaan. Ya, tentu kepada yang memberikan kewenangan. Nah, maka saya akan menjelaskan terkait atribusi, delegasi, dan mandat ini. Pertama, atribusi. Ya, atribusi dari katanya atribut. Ya, atribut itu kan kalau kita artikan secara bebas itu hal yang melekat. Seperti misalnya kita sedang ikut pawai atau ikut upacara bendera, harus pakai atribut. Apa atributnya? Pakai topi, misalnya pakai dasi misalnya, ya, pakai sepatu. Itu kan atribut yang melekat. Nah, jadi atribusi ini dari kata atribut, ya. Ini sumber atau cara memperoleh kewenangan. Nah, pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya pemahaman tentang atribusi. Atribusi itu adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh peraturan perundang-undangan. Jadi dikatakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru. Jadi baru sama sekali. Jadi ada suatu organ itu yang lahir atas amanah dari peraturan perundang-undangan. Ya misalnya ya presiden itu lembaga negara. Nah, dia lahir itu karena atribusi. Ya karena undang-undang dasar itu memberikan kewenangan kepada organ si presiden itu sendiri, ya diatur oleh undang-undang dasar. Nah, itulah cara atribusi. Lalu DPR punya kewenangan untuk membuat undang-undang misalnya. Itu dari mana? Secara atribusi undang-undang dasar yang memberikan kewenangan. Mahkamah Agung itu berwenang untuk peradilan. Nah, dari mana kewenangan Mahkamah Agung? Dari undang-undang dasar yang memperoleh, yang memberikan gitu. Ya.
Bisa juga oleh undang-undang yang mengatur, namun artinya ini kewenangan memang langsung ya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, ya, baru dia undang-undang yang mengamanahkan, yang memberikan kewenangan terhadap suatu organ pemerintahan. Nah, legislator yang kompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan, bisa original legislator dan delegated legislator. Nah, artinya kan karena ini undang-undang atau setara dengan undang-undang, kalau dia tingkat pusat undang-undang, tingkat daerah perda. Nah, maka kan ini kan tugas legislator ini yang membuatnya. Undang-undang itu kan DPR yang punya kewenangan. Atau perda itu kan DPRD. Nah, ini kan tugas legislator. Nah, maka legislator itu ada dua. Ya, ada original legislator dan ada delegated legislator. Apa? Ya, kalau original legislator ya legislator tingkat pusat ya, yang paling tinggi. Kalau delegated legislator itu adalah legislator tingkat daerah ya, yang merupakan legislator yang ada di daerah. Nah, begitu ya. Nah, maka atribusi ini merupakan cara ya memperoleh kewenangan, dalam arti kewenangan itu adalah kewenangan yang baru yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara langsung ya. Nah, begitu. Selanjutnya ya, ada tadi kan cara memperoleh kewenangan dengan cara delegasi. Ya, ada atribusi tadi sudah. Atribusi dalam arti kewenangan itu langsung memperoleh dari undang-undang, perintah undang-undang. Nah, ada lagi delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang telah ada oleh suatu badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Nah, gini. Kalau tadi saya katakan atribusi itu adalah kewenangan langsung yang diperoleh oleh suatu organ yang diamanahkan oleh undang-undang. Sedangkan secara delegasi ini artinya ya ini adalah pelimpahan saja. Kewenangan itu adalah milik suatu organ tertentu yang sudah diberikan oleh undang-undang secara atribusi tadi. Nah, namun dalam pelaksanaannya dilimpahkan lagi kepada organ lain. Nah, begitu. Ya. Jadi dia sebagai organ penerima kewenangan dari undang-undang tadi, dalam pelaksanaannya ya mungkin agar ini lebih cepat berjalan, lebih efektif, maka kewenangan yang dimiliki itu dilimpahkan lagi kepada organ yang lebih rendah. Nah, itulah delegasi. Ya. Jadi ada organ-organ pemerintahan itu yang mendapatkan tugas atau kewenangan dari delegasi. Ya, artinya ini kewenangan milik organ yang lain yang lebih tinggi didelegasikan kepadanya. Ya, dilimpahkan kepadanya gitu. Nah, misalnya apa contoh? Gubernur misalnya atau pejabat yang sifatnya struktural ya. Gubernur misalnya. Gubernur itu memperoleh kewenangan dari delegasi itu. Dalam rangka wilayah administratifnya ya, mengurus sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Nah, dari mana kewenangan gubernur itu datang? Itu dari delegasi. Dia mendapat pelimpahan kewenangan. Kewenangan yang dijalankan oleh gubernur itu sebenarnya kewenangan presiden. Presiden yang dapat kewenangan secara langsung, secara atribusi dari undang-undang. Nah, namun agar tugas ini berjalan lebih cepat dengan baik, efektif, maka dilimpahkanlah sebagian dari kewenangan tadi kepada organ yang lebih rendah. Maka presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur. Nah, itulah delegasi. Ya. Nah, ya maka tanggung jawabnya ya tetap kepada pemberi kewenangan ya, atau ditentukan lain kalau memang itu ya diserahkan ya, kan bisa saja diatur seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi selain atribusi dalam arti kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang, ada juga delegasi ya, kewenangan yang didapatkan oleh suatu organ itu atas pelimpahan dari organ yang lebih tinggi atas tugas-tugas tertentu ya.
Seperti tadi contohnya, gubernur. Gubernur itu mendapatkan kewenangan dari presiden. Nah, presiden dapat kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Nah, kalau presiden mendapat kewenangan secara atribusi karena dari Undang-Undang Dasar langsung, sedangkan gubernur mendapat kewenangan secara delegasi karena dia dilimpahkan dari organ lain, ya, yang sudah mendapat kewenangan terlebih dahulu, begitu, ya. Nah, itulah delegasi. Ada juga mandat. Mandat ini terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Nah, jadi mandat ini ya ini situasional saja sifatnya. Jadi bisa saja ya suatu organ pemerintahan punya kewenangan, namun dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada organ lain, ya, kepada organ lain